Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isma Aulia, NPM 1922010044, Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan penyuluhan kesehatan konseling keluarga berencana. Satuan acara penyuluhan, pokok bahasan keluarga berencana KB, sub pokok bahasan konseling keluarga berencana. Hari atau tanggal Jumat 25 Desember 2020. Waktu 30 menit. Sasaran kepada Nyonya Titi dan Ibu menyusui. Tempat melalui media pendidikan kesehatan atau video pembelajaran. Tujuan umum, pasien dapat mengetahui dan memahami macam-macam dan cara penggunaan alat kontrasepsi. Tujuan khusus, pasien dapat memilih salah satu metode kontrasepsi yang akan digunakan dan aman untuk ibu menyusui. Kegiatan penyuluhan yang pertama, membahas pengertian kontrasepsi. Kedua, macam-macam alat kontrasepsi. Ketiga, penggunaan dan efek samping. Keempat, memberi kesempatan klien untuk memilih salah satu metode kontrasepsi. Definisi kontrasepsi. Kontrasepsi adalah suatu cara untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur yang matang dengan sperma. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Berikut adalah beberapa jenis kontrasepsi, masing-masing dengan manfaat dan kelemahannya. Macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama, metode kontrasepsi sederhana. Sengaja terputus. Cara penggunaan mengeluarkan penis dari vagina ketika akan diejakulasi. Keuntungan yaitu tanpa biaya. Kelemahan memerlukan pengawasan diri yang kuat. Kemungkinan ada sedikit cairan yang mengandung spermatozoa tertumpah dan masuk ke vagina, sehingga dapat mengakibatkan kehamilan. B. Metode kalender. Cara penggunaan yaitu menghitung masa subur wanita dan menghindari melakukan hubungan seksual di masa subur. Keuntungan tanpa biaya, kelemahan pasangan sulit untuk mentaati peraturannya. Metode kontrasepsi dengan alat atau obat. Yang pertama, kondom. Kondom adalah sarung untuk alat kelamin pria yang terbuat dari karet tipis yang digunakan untuk menampung sperma agar tidak masuk ke dalam vagina. Cara penggunaan, disarungkan pada penis dari ujung hingga pangkal pada saat akan melakukan hubungan seksual. Keuntungan, murah, mudah didapati, dapat digunakan sewaktu-waktu, dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Kerugian, selalu harus memakai kondom baru, mengganggu kenyamanan dalam melakukan hubungan seksual, dapat sobek jika menggunakannya tergesa-gesa. Efek samping, alergi terhadap kondom, lecet-lecet pada kemaluan pria akibat pemakaiannya yang tergesa-gesa atau kurang pelicin. Tisu KB. Tisu KB adalah kertas tipis yang mengandung spermatisida. Cara penggunaan, remaslah tisu KB menjadi gumpalan kecil, masukkan ke dalam vagina. Dorong hingga menyentuh mulut rahim. Tunggu 2-5 menit sebelum berhubungan. Kelemahan, harus digunakan 2-5 menit sebelum melakukan hubungan seksual. Efek samping, dapat gatal-gatal, peningkatan pengeluaran cairan vagina, iritasi pada dinding vagina. Pil KB. Pil atau tablet yang berisi zat yang berguna untuk mencegah lepasnya sel telur dari induk telur. Cara penggunaan, diminum setiap hari, tidak boleh lupa. Pil dengan kemasan 21 tablet diminum pada hari kelima haid. Pil dengan kemasan 28 tablet diminum pada hari pertama haid. Keuntungan, mudah penggunaannya, mengurangi rasa sakit pada waktu haid, mengurangi risiko kanker ovarium, cocok untuk bos muda. Kerugian, memerlukan disiplin tinggi, kembalinya kesuburan agak lambat, tidak dianjurkan untuk wanita di atas 30 tahun. Kontraindikasinya yaitu penyakit jantung, varises, darah tinggi, perdarahan pervagina, migrain. Efek samping, pendarahan, perubahan berat badan, kloasma, dan pusing. Suntikan KB adalah obat suntik yang berisi zat yang dapat mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengentalnya lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim, dan menepiskan selaput lendir rahim sehingga calon janin tidak dapat tertanam dalam rahim. Cara penggunaan, Depo-Provir digunakan tiap 3 bulan sekali.
Noristat disuntikan setiap 2 bulan selama 4 kali suntikan pertama, selanjutnya tiap 3 bulan. Keuntungan praktis dan efektif, aman dan cocok digunakan bagi ibu yang menyusui anaknya, karena tidak mempengaruhi produksi ASI. Efek samping, terlambat haid, terjadi bercak perdarahan di luar haid, keputihan, jerawat, perubahan berat badan. Kontraindikasi, hamil, keluarnya darah dari rahim yang tidak normal, keganasan penyakit jantung, hati, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan penderita penyakit paru-paru berat. Susu KB adalah 6 kapsul kecil, ramping berisi obat yang dipasang di bawah kulit lengan atas bagian dalam untuk dipakai selama 5 tahun. Cara penggunaan dan memasukkan susu KB di bawah kulit lengan wanita bagian atas oleh dokter dan bidan terlatih. Keuntungan praktis, tidak menekan produksi ASI, tidak ada faktor lupa, dapat digunakan pada wanita yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Kekurangan, lebih mahal, harus dipasang dan diangkat oleh petugas kesehatan yang terlatih. Efek samping, gangguan haid, mual, muntah, timbul jerawat, berat badan bertambah. Kontraindikasi, pada wanita hamil, perdarahan perpaginam, penyakit jantung, darah tinggi, dan kencing manis. IUD atau spiral. IUD adalah alat kontrasepsi yang ditempatkan dalam rahim wanita yang terbuat dari plastik khusus yang diberi benang pada ujungnya sebagai kontrol. Cara penggunaan IUD, dipasang pada rongga rahim wanita oleh dokter atau bidan terlatih. Keuntungan praktis, ekonomis, aman, dan mudah dikontrol. Efek samping, adanya rasa nyeri dan mulas beberapa saat setelah pemasangan, ada bercak-bercak perdarahan, dan lain-lain. Kontraindikasi pada wanita hamil, peradangan leher rahim, dan kanker rahim. Vasektomi, operasi kecil untuk menghalangi transfer sperma di saluran air mani. Cara penggunaan dengan operasi, keuntungan efektif, proses operasi cepat, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kelemahan, harus dengan tindakan pembedahan, tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak lagi. Efek samping, ada kemungkinan komplikasi seperti perdarahan dan infeksi. Kontraindikasi pada penderita diabetes mellitus tidak terkontrol. Tubektomi, cara penggunaan dan operasi, keuntungan efektif, angka kegagalan sterilisasi rendah, komplikasi terbilang kecil, biaya murah. Kelemahan, harus dengan tindakan pembedahan, tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak. Kontraindikasi pada penyakit jantung, paru-paru, hernia umbilikalis, hernia inguinalis, atau labialis. Kesimpulan dan saran. Dari beberapa jenis dan macam-macam alat kontrasepsi, ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang cocok untuk digunakan dan aman untuk ibu menyusui. Salah satunya adalah kontrasepsi, suntik KB, dan susu KB. Diharapkan, dari beberapa jenis alat kontrasepsi yang sudah dijelaskan, ibu dapat menentukan pilihan kontrasepsi yang cocok dan aman untuk ibu menyusui. Berikut daftar pustaka dari jurnal yang memperoleh materi-materi hasil dari penyuluhan ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga dalam video pendidikan kesehatan ini, ibu-ibu khususnya yang menyusui dapat memahami jenis-jenis kontrasepsi dan bermanfaat buat kedepannya. Sekian video pendidikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.